Shalom, Salam. jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mulai kebaktian kita, nanti kita akan bersaat teduh. Tapi info, siapa tahu di antara kita ada yang megang acara bahasa Batak, bahwa pagi hari ini kita akan berkebaktian bahasa Indonesia, dan mungkin di depan layar sudah bisa kita saksikan bersama. Mari kita bersaat teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Tuhan yang telah menyertai kita hingga kita boleh tiba pada tahun baru gerejawi hari ini, yakni Minggu Advent yang pertama. Oleh karena itu, di dalam kasih Tuhan Yesus, kami menyampaikan kepada jemaat Tuhan yang beribadah hari ini, selamat Advent. Sungguh kami berterima kasih dan memuji Tuhan oleh karena kasih Tuhan yang telah menyertai kami hingga tiba pada tahun baru gerejawi hari ini. Selamat Advent juga bagimu hamba Tuhan. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Advent yang pertama, yang artinya menanti kedatangan Tuhan. Satu lilin telah menyala di depan untuk mengingatkan kita akan terang yang akan datang ke tengah-tengah dunia ini untuk menerangi bangsa dalam kegelapan. Tuhan kiranya senantiasa memberi kasih-Nya yang melimpah ke dalam hati kita dan sinar-Nya menerangi hati kita. Pada hari ini kita juga mengucap syukur kepada Tuhan yang memberi kesempatan kepada kita untuk memperingati Hari AIDS sedunia pada tanggal 1 Desember. Hari AIDS sedunia diperingati untuk menumbuhkan kesadaran terhadap bahaya AIDS di seluruh dunia yang disebabkan oleh penyebaran virus HIV. Saudara-saudara kita yang hidup dengan HIV/AIDS harus secara bersama-sama kita doakan, kita tolong dan kita hangus dan diskriminasi atas mereka. Bersama mereka kita memuji dan memuliakan Tuhan. Oleh karena itu, berdasar iman dan pengharapan, marilah menyambut kedatangan Tuhan bersama semua orang kudusnya, seperti topik minggu hari ini, menyambut kedatangan Tuhan dalam kekudusan. Marilah kita bernyanyi. Bersiaplah
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Kiranya Tuhan menambahkan kasih-Nya dengan berkelimpahan atasmu, agar kamu didapatinya tidak bercacat dan bercela pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudus-Nya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, hanya karena kasih setiamu ya Tuhan, kami dapat memasuki tahun gereja yang baru ini. Berilah Roh Kudus dan roh hikmat kepada jemaat-Mu, supaya kerajaan-Mu semakin berkembang di tengah-tengah kami. Berilah hamba-Mu semangat untuk memberitakan firman-Mu, sehingga jemaat-Mu semakin sempurna. Kuatkanlah kami mengikuti Engkau dalam iman, agar kami bertekun sampai selama-lamanya, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Dengarkanlah hukum Tuhan pada minggu ini. Hukum yang pertama dan sampai keempat. Hukum yang pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Hukum kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Hukum keempat, ingat dan hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh.
Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikianlah hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Refleksi peringatan Hari AIDS sedunia. Setiap tahun tanggal 1 Desember kita mengadakan peringatan Hari AIDS sedunia. Peringatan Hari AIDS sedunia di tahun 2021 ini mengusung tema global and inequalities and AIDS and pandemics, dan tema nasional akhiri AIDS, cegah HIV, akses untuk semua. Tema ini juga berkaitan dengan ending AIDS di tahun 2030, bahwa 90% warga di dunia harus mengetahui status HIV. 90% yang positif HIV harus terapi ARV, dan 90% orang dengan HIV AIDS harus mencapai 0 virus. Ya Tuhan, Engkaulah penolong kami. Menurut data Kemenkes, bahwa hingga Maret 2021 di Indonesia terdapat 427.201 orang dengan HIV dan 131.417 orang dengan AIDS. Masalah HIV AIDS di Indonesia sulit dikendalikan karena informasi HIV AIDS yang belum merata. Menganggap HIV itu momok yang dihubungkan dengan masalah moral, dan masih tinggi stigma dan diskriminasi terhadap OTHIC atau orang dengan HIV. Ya Tuhan, jauhkanlah stigmatisasi dan diskriminasi dari kami dengan selalu menghidupkan rasa kasih di antara kami. HKBP AIDS Ministry atau HAM yang sudah melayani pencegahan, pengendalian HIV AIDS dan pendampingan OTHIV sejak tahun 2003 sampai dengan Oktober 2021 telah menemukan 936 kasus, diantaranya laki-laki 683 orang dan perempuan 253 orang. Kasus yang ditemukan lebih banyak di tahap AIDS atau sudah mengalami gejala penyakit. Kasus yang lebih banyak ditemukan rata-rata di usia produktif berkisar 8 sampai dengan 40 tahun. Bisa dipastikan mereka mendapat HIV di usia yang masih muda. Resiko penularan lebih tinggi dari heteroseksual dan homoseksual sebanyak 759 orang. Pemakaian jarum suntik narkoba sebanyak 132 orang.
melalui transfusi darah sebanyak 1 orang, dari ibu ke anak sebanyak 38 orang, melalui penggunaan jarum tato sebanyak 2 orang, terpajan jarum suntik saat bekerja 2 orang, dan tidak diketahui sebanyak 1 orang. Saat ini ada 508 orang yang masih hidup dan meninggal sebanyak 428 orang. Kasus ini ditemukan di berbagai daerah yang berasal dari Tapanuli Raya dan rujukan dari daerah seluruh distrik HKBP. Ya Tuhan, sertai dan kuatkanlah selalu gerejamu HKBP melalui HIV/AIDS dalam melaksanakan tugas pelayanannya. Pada peringatan Hari AIDS Sedunia tahun 2021 ini yang dilaksanakan setiap tanggal 1 Desember, diharapkan agar seluruh jemaat dan melaksanakan janji untuk ikut dalam pencegahan HIV mulai dari diri sendiri, keluarga, jemaat, bahkan masyarakat. Setiap jemaat dapat menjadi sumber informasi yang benar mengenai HIV dan AIDS, bahkan memiliki sikap penerimaan terhadap ODA di lingkungan di mana dia tinggal. Tidak menekan stigma dan diskriminasi kepada ODA, sebab mereka adalah sesama kita. Dengan demikian, mari kita bergandengan tangan meningkatkan kualitas pelayanan, pencegahan, dan penanggulangan HIV dan AIDS. Kami mendengar tangisan mereka, dan jeritan mereka adalah jeritan kami juga. Api pengharapan menyala dan bercahaya dengan terang di tengah-tengah kita, memanggil kita menjadi pembawa terang dan pengharapan ke dunia ini, terutama kepada mereka yang menderita, yang tersingkir dan termarginalisasi. Bantuan bagi yang lemah di dalam kasih Tuhan. Pakailah aku jadi hambamu, Advent adalah masa pengharapan. Kita merayakan kehadiran Mesias di tengah-tengah dunia yang menjerit kesakitan, terutama oleh HIV/AIDS maupun pandemi COVID-19. Ini adalah pengharapan yang harus dibagikan sebagaimana Yesus Kristus membagikan hidupnya. Kita bernyanyi. Yang
Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami, ampunilah segala dosa-dosa kami. Karuniakanlah kepada kami kehidupan di dalam kasih setia-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Ampunilah dosa-dosa kami, agar kami hidup kudus di hadapan-Mu untuk menantikan kedatangan Tuhan bersama orang kudus-Mu. Amin. Janji Tuhan atas pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita angkat pujian dari buku nyanyian nomor 169. Firman Tuhan epistel pada minggu hari ini tertulis pada kitab Yeremia pasal 33 ayatnya yang ke-14 sampai dengan 16. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud
Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita seperti teman-teman kita di seluruh dunia mengaku. Kita bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan warta jemaat. Salam, selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita ikuti sejenak warta jemaat gereja kita Minggu 28 November 2021. Yang pertama nama minggu. Nama minggu kita hari ini Minggu Advent pertama. Topik minggu menyambut kedatangan Tuhan dalam kekudusan. Yang kedua, kebaktian sekolah minggu. Kebaktian sekolah minggu dilaksanakan secara virtual melalui Zoom mulai pukul 13 WIB. Link Zoom meeting ID 7994894851111 password anak Tuhan. Yang ketiga, kelompok sektor ibadah minggu tanggal 5 Desember 2021. Dilakukan satu kali ibadah yaitu di pukul 7.30 karena akan dilaksanakan rapat huria, dan yang mengikuti ibadah di gereja yaitu utusan sektor dari kategorial yang akan mengikuti rapat huria. Untuk jemaat yang lain bisa mengikuti ibadah minggu di rumah masing-masing melalui live streaming. Yang keempat, rapat huria. Pada hari Minggu 5 Desember 2021 akan dilaksanakan rapat huria untuk menetapkan program dan anggaran di gereja kita tahun 2022. Dihimbau untuk yang mengikuti rapat tersebut 5 orang utusan dari setiap sektor
dan 3 orang BPH, utusan dari semua kategorial. Rapat dilaksanakan setelah ibadah pukul 7.30 WIB. Yang kelima, pertukaran pelayanan firman. Pada hari Minggu kita hari ini dilakukan pertukaran pelayanan firman distrik 28 Deboskap dan mengumpulkan persembahan amplop distrik. Persembahan amplop dilaksanakan di persembahan yang kedua. Anak lahir pada hari Jumat 12 November 2021 telah dikaruniakan Tuhan seorang anak perempuan di tengah-tengah keluarga T. Siagian Boru Sinurat dari sektor Sion. Anak dan ibu dalam keadaan sehat. Yang ketujuh, pemberian penghargaan kepada anak berprestasi. Terpujilah Tuhan Allah kita yang telah mencukupkan segala yang diperlukan gerejanya, mengingat telah terpenuhinya anggaran di tahun 2021 ini, maka rapat Parhalado memutuskan untuk memberikan penghargaan selain sertifikat yang sudah dibagikan kepada anak-anak jemaat yang berprestasi di tahun ini. Kita rencanakan memberikan penghargaan tersebut pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021 yang akan datang di ibadah pukul 7.30 WIB. Untuk itu kami himbau supaya anak-anak kita hadir di ibadah minggu tersebut. Dan bagi anak-anak kita yang belum terdaftar sebelumnya, silakan mendaftarkan kembali melalui Parhalado sektor masing-masing. Paling lambat hari Rabu 1 Desember 2021 supaya mereka bisa ikut menerima penghargaan tersebut. Yang kedelapan, jemaat pindah. Pada minggu kita hari ini keluarga Parbonaan Silitonga Boru Manalu beserta 3 anaknya dari sektor Korintus telah pindah ke HKBP Aik Nauli 3 Resort Onantuka Distrik 2 Tarutung. Yang kesembilan, baptisan darurat. Di hari Sabtu 20 November 2021 telah dilaksanakan baptisan darurat untuk 1 orang anak yang sedang dalam keadaan sakit, yaitu sahabat Matthew Sinaga, anak dari Bapak P. Sinaga, Ibu Boru Tagalung dari sektor Filipi. Alamat Komplek Dit Bekang nomor 24 RT 6 RW 5 Cibinong. Ke-10 berita duka cita. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga seorang anak bernama sahabat Matthew Sinaga, lahir 9 Oktober 2020. Meninggal 22 November 2021, tutup usia 1 tahun 1 bulan. Anak dari Bapak P. Sinaga, Ibu Boru Hutagalung, dimakamkan pada hari Senin 22 November 2021. Alamat Komplek Dit Bekang 24 RT 6 RW 5 Cibinong. Hari ini diadakan acara penghiburan di rumah keluarga pada pukul 13 WIB. Yang ke-11, persembahan amplop Natal. Pada bulan Desember 2021 yang akan datang, kita mengumpulkan persembahan amplop Natal dimulai pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021. Yang ke-12, penyerahan LPJ dan pembubaran panitia tahun pemberdayaan dan Gotilon 2021. Telah dilakukan pembubaran panitia tahun pemberdayaan dan Gotilon 2021 pada hari Jumat 26 November 2021 bertempat di gereja HKBP Cimanggis. Juga kami beritahukan kepada seluruh jemaat HKBP Cimanggis hasil pesta tahun pemberdayaan dan Gotilon 2021 sebanyak pemasukan Rp254.519.000, pengeluaran Rp54.142.000, total pemasukan bersih sebanyak Rp200.376.500. Pendeta dan seluruh majelis mengucapkan terima kasih banyak kepada semua panitia yang telah memberi segenap hatinya
untuk mensukseskan pesta tahun pemberdayaan dan pesta panen tahun ini. Demikian juga kepada seluruh jemaat AKBP Cimanggis yang telah mendukung dan mempersembahkan yang terbaik dari berkat Tuhan yang telah kita terima. Kiranya Tuhan Allah senantiasa memberi dengan kesehatan dan memberkati kita segala pekerjaan kita yang berkenan di hadapannya. 13. Persembahan bulanan. Gereja kita mengucapkan terima kasih banyak untuk jemaat yang sudah melunasi persembahan bulanan dan untuk jemaat yang ingin membayar persembahan bulanan bisa melalui transfer atau bisa disampaikan ke parhalado sektor masing-masing. Yang ke-14, jumlah jemaat yang mengikuti ibadah Minggu 21 November 2021 sebanyak 526 orang. Yang ke-15, jemaat yang berulang tahun. Ulang tahun kelahiran 35 orang, ulang tahun pernikahan 6 keluarga. Pendeta dan majelis HKBP Cimanggis menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan periode 22 sampai dengan 28 November 2021. Firman Tuhan yang menyempurnakan sukacita mereka tertulis di Amsal 9 ayat 11. Karena oleh aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. 16. Persembahan bulanan atau tahunan. Jemaat yang memberikan persembahan bulanan tahun ini sebanyak 3 KK dengan jumlah rupiah 900.000 rupiah. 17. Keuangan gereja. Huria 211.027.500 rupiah, pembangunan 2.158.000 rupiah, pusat 1.129.000 rupiah, amplop diakoni sosial 3.597 rupiah, jumlah 217.911.500 rupiah. Jika ada persembahan yang tidak tercantum dalam warta, mohon diinformasikan kepada majelis untuk diperbaiki pada minggu berikutnya. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati persembahan umatnya untuk kemuliaannya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 44 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Dengan hati
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati saudara-saudara di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Horas madihita saluhutna. Selamat Advent bagi kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, karena ini adalah acara tukar mimbar distrik dan baru pertama sekali kita berjumpa di sini. Kami baru pertama ini melayani di gereja kita HKBP Cimanggis ini. Ada baiknya kami memakai waktu sedikit untuk memperkenalkan diri. Kami adalah Pendeta Tiapul Hutahayan, melayani di HKBP Cibinong dan sudah berkeluarga dengan Amang Sahat Manihuruk. Dikaruniakan Tuhan 3 orang anak, 2 perempuan, 1 laki-laki, dan yang perempuan terbesar sudah menikah pada bulan Maret yang lalu, dan 2 lagi masih, 1 lagi masih mahasiswa, dan 1 sudah bekerja juga. Horas madihita. Firman Tuhan bagi kita pada minggu Advent pertama ini tertulis dalam 1 Tesalonika 3 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia Allah dan Bapa kita dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu, dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Saudara terkasih, luar biasa Paulus menyapa jemaat Tesalonika pada saat itu. Ini adalah suratnya, bukan dia datang langsung, tetapi dia mengirimkan surat karena jemaat Tesalonika itu adalah jemaat yang pernah dilayaninya dengan waktu yang sangat singkat. Tetapi di dalam suratnya ini luar biasa, dia mengatakan ucapan syukur apa yang dapat kami katakan kepada Tuhan atas kebaikan kalian. Ini dulu yang pertama, saudara terkasih. Ternyata kalau kita mengalami kebaikan dari orang, dari siapapun di tengah-tengah kehidupan kita, kita perlu mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kebaikan itu bersumber dari Tuhan. Alanido, oleh karena itu, kalau kita mendapatkan kebaikan, saudara terkasih, jangan lupa mengatakan terima kasih. Jangan lupa mengatakan terima kasih atas kebaikanmu. Kebaikan sekecil apapun yang kita terima, kita harus bersyukur dan menyampaikan terima kasih kepadanya. Paulus di sini bukan hanya kepada jemaat Tesalonika, tetapi dia berterima kasih kepada Tuhan atas kebaikan orang Tesalonika. Khususnya di zaman kita sekarang, saudara terkasih. Kita menemukan banyak orang
yang sudah enggan melakukan kebaikan. Benarkah? Benarkah sudah sulit kita menemukan orang yang melakukan kebaikan? Sulit menemukan orang yang baik di zaman sekarang. Kalau menemukan orang yang tidak peduli, banyak sekali. Menemukan orang hebat, ada banyak sekali. Tetapi yang kita menemukan orang baik yang melakukan kebaikan di tengah-tengah kehidupan ini sudah sangat sulit. Maka ketika kita bertemu dengan orang yang memberikan kepada kita sedikit pun kebaikan, kita harus angkat jempol kepadanya. Akapahu putade akapung, kalau kita kasih permen atau kita kasih apapun sama dia, jangan kita perkenankan dia langsung pergi, tidak mengatakan terima kasih opung, terima kasih mama, terima kasih papa. Kita harus didik manusia zaman sekarang untuk berterima kasih atas kebaikan. Karena kebaikan itu indah dan membuat hati kita bersukacita. Paulus mengatakan, bagaimana ucapan syukur yang kusampaikan kepada Tuhan atas segala kebaikan-Mu kepada kami. Lalu dia mengatakan, siang dan malam kami berdoa dengan sungguh-sungguh supaya kita dapat bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada iman-Mu. Kita lihat ya, Paulus itu manusia biasa, tetapi dia hamba Tuhan. Dia memperoleh kebaikan dari jemaat. Tapi dia juga orang yang tahu membalas kebaikan. Dia tahu membalas kebaikan. Dia mengatakan, siang malam aku berdoa supaya aku dapat berjumpa dengan kamu muka dengan muka, supaya aku memberikan apa yang bisa kuberikan yang kurang padamu. Karena dia hamba Tuhan, dia merasa bertanggung jawab untuk memelihara dan menumbuhkan iman jemaat itu pada saat itu. Ini menjadi tugas para hamba Tuhan. Kalau di HKBP hamba Tuhan itu kita kenal siapa? Saudara-saudara terkasih, hamba Tuhan di HKBP siapa yang kita kenal? Pendeta, akasitua, dotaka, dewan-dewan dan seksi-seksi, begitu ya. Ketika hamba Tuhan itu mendapatkan kebaikan, dia ingin lagi membalaskan kebaikan itu kepada jemaat itu. Untuk menumbuhkan imanmu, supaya kau bertumbuh di dalam Tuhan. Lalu dia katakan di dalam ayat 12, dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang. Mulia sekali saudara terkasih. Paulus ingin menumbuhkan iman jemaat itu supaya apa? Supaya mereka hidup di dalam kasih yang berkelimpahan. Saya tadi baca dalam bahasa aslinya berkelimpahan itu sebenarnya dalam bahasa aslinya bahasa Yunaninya disebutkan sampai banjir, meluap-luap. Kasih yang bertambah, yang bertumbuh dan meluap. Jadi tidak cukup hanya dibilang, dia orang yang baik. Tetapi menurut firman Tuhan itu kalau kita ganti dengan kata baik dan kasih itu, dia orang yang luar biasa baik.
Dia orang yang memiliki kebaikan yang melimpah, melimpah ruah. Paulus mengatakan, apa tujuannya untuk berjumpa dengan Tesalonika itu? Supaya kalian hidup bertambah-tambah di dalam kasih. Hidup bertambah-tambah di dalam kasih. Itulah yang mau disuarakan oleh firman Tuhan bagi kita hari ini di minggu Advent pertama ini. Kita diharapkan untuk bertumbuh di dalam kasih. Gereja jemaat yang menyongsong kedatangan Tuhan di masa Advent ini, dia harus bertumbuh di dalam kasih. Dang marpekpeng, tidak seperti bunga bonsai. Dari tahun ke tahun tidak ada perubahan yang semakin baik. Tetapi kita mau katakan sekarang, kita sepakat go to the next level in love. Setiap hari semakin bertumbuh di dalam kebaikan. Ketika kita mampu melakukan kebaikan yang kecil hari ini, besok kita harus katakan lagi, Tuhan, mampukan saya supaya besok saya bisa lagi melakukan kebaikan. Lalu lusa lagi kita katakan lagi, Tuhan, saya percaya kebaikan itu adalah milikmu, maka percayakan kepada saya mampu menjadi teman sekerjamu, menghadirkan kebaikan di tengah-tengah dunia ini. Tanpa saya, kebaikan tidak ada di dunia ini. Kita harus berani mengatakan itu. Molodang alaniau dangadong kebaikan di tengah-tengah di pertibion. Kita harus berani, bukan dalam kesombongan, tetapi kita mau katakan kepada Tuhan, Tuhan pakai aku, tanpa aku kebaikan tidak ada di dunia ini. Maka kita akan berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan itu. Ada satu tulisan yang mengatakan melakukan kebaikan itu seperti mengambil air dari sumur tanpa dasar. Di mana pula ada sumur tanpa dasar? Melakukan kebaikan itu seperti mengambil air dari sumur tanpa dasar. Maksudnya saudara terkasih, tidak pernah orang menyesal melakukan kebaikan, karena terus Tuhan akan menambahkan kebaikan kepadanya ketika dia memang mau melakukan kebaikan itu. Bagi kita yang dibesarkan di kampung Songonau, ipagoda ngawi lagu boti ate. Jadi sumur, ada sumur yang kita timba, nggak begitu dalam dia. Begitu kita timba, zrrr, katanya gitu ya, dari samping sumur itu gitu. Tapi kalau kita pergi 2 hari aja meninggalkan rumah kita, dan kita tidak memakai air itu, kira-kira air itu gimana bentuknya? Ya kadang-kadang ada apa namanya itu, tasik ate, apa bahasa Indonesianya itu ya? Ya karat, terus bau, maka kita buang dulu itu air, lalu air yang baru datang. Itulah melakukan kasih dan kebaikan. Tidak ada orang yang melakukan kebaikan dan kasih maka dia akan menjadi jatuh miskin. Tidak ada orang yang melakukan cinta kasih lalu dia menjadi hampa dalam hidupnya. Dia seperti orang yang mengambil air dari sumur tanpa dasar. Artinya lasojuk paktabe, kita tidak akan menemukan dasar air itu. Walaupun kita timba terus, karena dia akan terus datang menggantikan air yang sudah kita ambil. Saudara kasih, itulah yang diminta oleh firman Tuhan dari kita hari ini.
di Advent pertama ini, supaya bertambah-tambah kasih di dalam hidupmu, dan itu melimpah, katanya dalam ayat 12, dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih. Sayangnya kita menemukan belakangan ini banyak orang yang menganggap bahwa kasih itu bukan tugas dan tanggung jawab kita, termasuk orang Kristen. Apalagi dengan COVID yang membuat kita, salah satu dampak COVID, kita harus hati-hati dengan dampak COVID ini. Selain membuat kita menjaga jarak, ya kan? Kita udah enggan berpelukan, karena kita nggak bisa berpelukan lagi sebagai tanda cinta kasih kita. Jangankan berpelukan, bersalaman pun kita tidak bisa, apalagi berbincang-bincang. Salah satu dampak negatif dari COVID ini, kalau kita tidak menyikapi dengan baik, adalah individualistis. Jadi enak bagi kita, nggak perlu makan bersama. Kan nggak bisa ini rame-rame. Jadi udahlah, nggak usah makan bersama. Setelah itu kita enggan juga berdoa bersama. Semua lini kehidupan dipengaruhi oleh individualistis itu. Kita semakin tidak peduli dengan orang. Jangankan orang lain, orang yang di dekat kita pun kadangkala tidak kita kenal. Maka di belakangan ini banyak orang, termasuk orang Kristen, lebih enggan berdamai. Enggan, segan. Lebih suka menghakimi. Kalau dikatakan menghakimi itu bukan seperti hakim di pengadilan, ya. Kalau hakim di pengadilan kan menimbang mana yang benar dan salah. Kalau menghakimi adalah selalu melihat dirinya lebih benar dan orang lain salah. Dan sibuk dengan kepentingan diri sendiri. Semua itu akan membawa kita sulit untuk bersyukur. Saudara terkasih, itulah yang kita alami di era ini. Di era digital ini, dengan hadirnya COVID, itu membuat kita semua semakin menjauh dan merasa tidak berhutang kalau kita tidak melakukan kasih. Sangat cocok sekali firman Tuhan hari ini, supaya kita selalu, kalau masih ada kasih di dalam hidup kita, kalau ada kebaikan di dalam hidup kita, mari gak usah malu, lakukan kebaikan. Jangan statis dalam kehidupanmu sebagai orang Kristen. Kasih itu bisa bertumbuh. Kasih itu bisa kita naikkan kualitasnya. Kalau tahun yang lalu kita mendengar tadi warta jemaat, kita diharapkan memberikan juga perhatian kepada orang-orang biasa di setiap gereja, ya, janda, yatim piatu, anak-anak yang berprestasi tadi. Kalau tahun lalu kita sudah diperkenankan Tuhan melakukannya, tahun ini lebih besar lagi. Kualitasnya harus ditingkatkan. Jangan merdok-dos. Atau jadi malah dikurangin. Udah COVID nih, bagaimana lagi? Apa yang bisa diberikan? Jangan berbohong kepada Tuhan, saudara terkasih. Bersyukurlah di era COVID ini, di masa COVID ini, kita masih bisa menikmati kesehatan dan berkat Tuhan dalam hidup ini. Maka kita harus terus bergumul dengan Tuhan. Tambah-tambahkan kasih-Mu kepadaku. Tabba-tabbahum maholong ni rohami tuau.
Asalam holong rohaku, asalam boy pakyo mo gabe halak na makaholongi dong aku. Mau berbagi, peduli terhadap kelemahan orang lain. Itu yang mau dikatakan oleh Paulus di sini. Saudara terkasih, ingat, di mana ada kasih, di situ ada sukacita. Di mana ada kasih, di situ ada semangat hidup. Di mana ada kasih, di situ kekuatan akan kita miliki dalam hidup ini. Tetapi sebaliknya, kalau kita mematikan kasih itu, maka hati kita akan dipengaruhi oleh kebencian, kesakitan, dan bahkan melakukan dendam. Kita harus gantikan itu di masa Advent ini. Saya, saudara terkasih, baru-baru ini mendapatkan suatu doa pemulihan untuk luka batin. Dan dikatakan di sana lagu ini berasal dari negara Hawaii. Ada seorang dokter rumah sakit jiwa baru ditempatkan di rumah sakit itu, mengalami semua karyawan dan dokter-dokter penolongnya mengundurkan diri. Kenapa? Karena ternyata orang gila di rumah sakit itu orang gila baru. Jadi orang gila itu pun perlu juga pengobatan supaya dia semakin sembuh. Nah, orang gila baru ini suka memukul, menjambak, mencakar para perawat dan para dokter ini. Akhirnya mereka bilang, kita tidak sanggup, kita mengundurkan diri. Dokter ini merasa bingung, kenapalah orang gila baru ini begitu kasarnya. Ternyata setelah dia diteliti, 90% orang gila itu latar belakangnya adalah sakit hati, mengalami akar pahit di dalam hidupnya. Maka dia tidak sanggup lagi mengkontrol pikiran dan otaknya dan hatinya, hanya dengan melampiaskan kemarahan kepada siapapun yang dijumpainya. Kemarahan dan luka-luka hatinya, itulah yang dia tunjukkan kepada siapapun, termasuk kepada suster dan kepada perawat dan kepada orang-orang di sekitarnya. Ketika dokter itu mewawancari beberapa, dan dia temukan semua orang gila itu adalah orang-orang yang luka batin. Jadi tidak ada ternyata lahir gila. Jadi penemuan itu tidak ada orang lahir gila. Tapi pasti dia terjadi karena dampak perlakuan orang di sekitarnya. Siapa itu? Tentu keluarga yang pertama sekali. Kemudian dokter itu melihat dia mengharapkan orang meminta maaf kepadanya. Orang gila itu membutuhkan ada orang lain yang meminta maaf kepadanya. Lalu dia ciptakanlah satu lagu. Demikian lagunya. I'm sorry, please forgive me. I thank you and I love you. Bisa dibuat organ sebentar? I'm sorry, please forgive me. I thank you and I love you. Coba kita nyanyikan, saudara terkasih. Mari kita nyanyikan. I'm sorry. Ya, I'm sorry, please forgive me.
I thank you and I love you. Ya, mari kita nyanyikan saudara terkasih. I'm sorry, please forgive me. I thank you and I love you. Sekali lagi. I'm sorry, please forgive me. I thank you and I love you. Ya, artinya saudara terkasih, maafkan aku. Silakan terima maafku. Terima kasih engkau hadir di dalam hidupku. Aku mencintaimu. Ini satu doa atau ungkapan yang bisa kita pakai di dalam hidup kita. Saudara, mari kita coba dalam 1 minggu ini, kalau ada di antara kita yang mengalami pergumulan atau hubungan yang putus atau hubungan yang rusak, kita katakan, I'm sorry, maafkan aku, please forgive me. Berikan maaf kepadaku. Terima kasih engkau hadir dalam hidupku. Aku mencintaimu. Baik mereka yang menyakiti kita, baik kita yang menyakiti mereka, ini sangat ampuh doanya. Dia punya kekuatan, kuasa. Ketika kita mau mengatakan, maafkan aku, I'm sorry. Maafkan aku. Walaupun kita yang benar, kalau orang yang melakukan kejahatan kepada kita, kita minta maaf, apakah dia tidak mau memaafkan kita? Kita ini pihak yang benar, kita katakan maafkan. Terimalah maafku. Terima kasih. Engkau hadir dalam hidupku. I love you. Aku mengasihi engkau. Saudara terkasih, kalau mau saya tanya sekarang, kaum bapak, dalam 1 tahun ini, adakah kaum bapak yang pernah mengatakan I love you kepada Inang? Dalam 1 tahun berapa kali ya, Mang? Loh, ini makanya sangat penting saudara terkasih. Kalau Tuhan mengatakan kepada kita I love you, Pendeta Hutahayan, aku mencintaimu, katanya. Maka memang aku harus mengatakan kepada orang lain, aku mencintaimu. Tadi kan sudah saya katakan, tanpa saya kebaikan Tuhan tidak hadir di dunia. Berapa banyak ibu dalam 1 tahun ini? Akainang, I love you, mandok sauni tu amang. Adong do? Adong do hian nanggo sehali. Adong 2 teh. 2 hari. Isi maju nama dok sehali. Bah, 2 hari. 3 hari. HP bah hubungan suami istri mana tahu pertibion teh. Tu si pedang boy tadok I love you. Kurang nabaga ko huberek sonari bah. Ni nakamat taruane. Ay tabamo bodo huberek koma. Inna. Ay tabamo mo doho huberek ngalamar mo moko. Mo lumamujin yan. Tabo ate. Mo didok rupani gabi tabamancung goy dung hubereng. Ale mo ko tabamo mo doho hubereng. Bala maciro ate. Kita dituntut Tuhan untuk penyembuhan di tengah-tengah dunia yang penuh kerusuhan ini. Bagaimana merajut kembali kebersamaan kehidupan yang indah dalam kehidupan ini. Kita harus berani mengatakan I love you, I'm sorry, please forgive me. Tolong maafkan aku.
di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah pekerjaan kita, dimanapun kita berada, kita harus belajar untuk mengatakan itu. Sorry, maafkan aku. Jangan kebalikannya. Sianodo tadani halak kamu sisiaku, molo mangolu hamu di bagasan holong ni roha, kata Tuhan Yesus. Bagaimana kita memperkenalkan Tuhan Yesus di dunia ini, di era yang sangat penuh kerusuhan ini. Sianodo tadani halak kamu, nasisiaku, molo mangolu hamu di bagasan holong ni roha. Kita punya tugas yang besar ya, saudara terkasih. Di era permusuhan ini kita punya tugas yang besar. Mari kita menata kembali persekutuan kita yang indah dalam hidup ini. Di rumah kita, di gereja, di masyarakat, di tetangga kita. Kita harus tata kembali. Karena kita dipanggil melalui Advent pertama ini. Bertambah-tambahlah hidupmu dalam kasih. Nyatakanlah kasih kepada semua orang. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu ya Tuhan. Di Advent pertama ini, yang mengajak kami untuk menyatakan cinta kasih-Mu kepada semua orang, sehingga kami sembuh ya Tuhan. Ketika kami mengalami permusuhan, pertikaian, kami mengalami luka batin dalam hidup ini. Dan banyak orang lain yang mengalami luka batin akibat perbuatan kami. Ampunilah kami. Berkatilah firman-Mu yang telah kami dengarkan. Ya Tuhan, pada hari ini, dalam minggu Advent pertama ini, Engkau kiranya hadir di setiap keluarga kami masing-masing. Tolong kuatkan kami, topang kami Tuhan, mampukan kami untuk menghadirkan Tuhan selalu di dalam rumah kami masing-masing, sehingga kami diikat oleh kasih Tuhan. Kami mau berdoa untuk jemaat-Mu di HKBP Cimanggis ini. Apapun keberadaan kami saat ini, Engkau lebih mengetahui ya Tuhan. Engkau mengenal setiap kami dan Engkau mencintai kami. Bahkan Engkau mengajak kami agar kami pergi ke seluruh dunia untuk menyatakan cinta kasih-Mu. Maka tambah-tambahkanlah kasih-Mu, berkat-Mu melimpah dalam hidup kami, sehingga kami menjadi saluran berkat di tengah-tengah dunia ini. Bapa yang baik, kami mau berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang sakit. Tuhan, kiranya Engkau melawat mereka, sembuhkan mereka, sehingga kami bisa berjumpa kembali di dalam ibadah-ibadah berikutnya di tengah-tengah gereja-Mu ini. Sembuhkan semua jemaat-Mu yang sedang sakit. Pada kesempatan ini kami juga mau berdoa untuk anak-anak kami yang sedang belajar di tingkat paling rendah sampai kepada mahasiswa. Mereka sedang menghadapi tantangan yang berat karena mereka harus belajar melalui online. Mampukan mereka Tuhan dengan semangat dan penuh tanggung jawab belajar dengan baik. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak kami yang sudah selesai dari studi, yang sedang mencari pekerjaan. Begitu sulitnya mencari pekerjaan di masa-masa COVID ini ya Tuhan. Tapi kami percaya Engkau menyediakan tempat pekerjaan yang terbaik bagi anak-anak-Mu yang terus meminta, berseru kepada Tuhan. Maka kami mau serahkan semua anak-anak kami, khususnya Naposo Bulung yang sedang mencari pekerjaan. Berikanlah mereka pekerjaan yang layak. Kami mau berdoa untuk anak-anak kami yang baru berkeluarga, yang belum mempunyai keturunan. Kiranya Tuhan memberkati mereka, memberikan keturunan yang baik, yang menjadi kebanggaan Tuhan dan yang menjadi kebanggaan keluarga. Bapa yang baik, sepanjang minggu ini kami mau melakukan semua tanggung jawab kami, pekerjaan kami. Berjalanlah Engkau Tuhan di depan kami, membimbing kami,
sehingga kami dapat melakukan semua pekerjaan kami dengan hikmat yang daripada Tuhan, dan kami beroleh berkat melimpah dalam hidup kami. Tidak satupun kami kekurangan, karena Tuhan memberkati setiap pekerjaan kami. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa untuk acara pertukaran mimbar Distrik 28 Deboskap pada hari ini. Berkati semua gerejamu, berkati semua hambamu yang melakukan pelayanan pada hari ini. Kami mau serahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Kita kembali memuji Tuhan sambil menyerahkan persembahan kita. Yang pertama untuk pusat dan amplop untuk kegiatan Distrik 28 Deboskap. Datanglah Engkau Tuhan.
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Ya Tuhan Allah Bapa kami, sampai selama-lamanya terima kasih dan syukur kami ucapkan kepadamu atas pemeliharaan-Mu selama tahun jemaat yang baru lampau. Kasih karunia-Mu menghantar kami ke dalam tahun yang baru ini. Kami merasakan anugerah-Mu yang melimpah. Engkau melimpahkan berita kesukaan kepada kami, sehingga kami tetap di dalam kedamaian dan kebahagiaan. Engkau menambahkan jumlah orang-orang yang percaya, yang taat akan firman-Mu. Engkau memberikan kekuatan kepada orang-orang percaya dan hamba-hamba-Mu untuk memasyurkan kebesaran-Mu di tengah-tengah jemaat-Mu. Sungguh tak terkirakan kasih setia-Mu selama setahun ini, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, sampai hari ini. Oleh sebab itu kami memuji dan memuliakan kebesaran nama-Mu. Lindungilah dan berkatilah jemaat-Mu senantiasa. Tambahkan setiap hari jumlah orang percaya yang mengasihi Engkau. Kembangkanlah kerajaan-Mu di tengah-tengah orang Batak di seluruh dunia ini. Sertailah jemaat-Mu dan jangan biarkan dikuasai oleh keinginan-keinginan jahat yang menghambat penyebaran kerajaan-Mu. Jangan biarkan jemaat-Mu dikacaukan, diributi, ataupun dihina. Lindungilah mereka yang terpilih sampai saat kehidupan kekal. Lindungi hamba-hamba-Mu yang memberitakan berita kesukaan. Berserulah Engkau kepada orang-orang penyembah berhala dan saudara-saudara kami yang belum mengenal Engkau, supaya mereka juga dapat memuliakan nama-Mu. Lindungi dan kuduskanlah jemaat-Mu sampai pada hari kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat terkasih di dalam Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Puji Tuhan, kita telah dapat beribadah pada hari ini. Terima kasih untuk Tuhan Yesus, terima kasih untuk kita semua. Dan kita akan bersalaman dengan salam sehat. Horas madihita saluhutna. Horas. Horas. Berfoto yuk.